pagi. Wah, apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Bersyukur pagi hari ini kita boleh sehat. Kita boleh kuat. Semua karena siapa? Karena Tuhan ya. Yesus. Kita sehat, kita kuat dan ada sampai pagi ini oleh karena berkat pertolongan siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah sudah siap sekolah minggu? Siap pasti kakak. Nah, sudah semangat seperti Kak Erlin? Pasti anak-anak sudah semangat kakak. Nah, kita akan puji Tuhan. Adik-adik di rumah semuanya berdiri. Kita puji Tuhan dengan lagu pujian Happy Yaya, Happy Yeye. Ikuti kakak Ina dan kakak Erlin ya. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Apa yang kakak ini ucapkan, adik-adik ikuti ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang malam kami boleh tidur. Dan terima kasih pagi ini kami siap bersekolah minggu. Berkati kami Tuhan. Amin. Nah, sekali lagi kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang berkata hatiku penuh nyanyian. Yang tahu lagunya boleh besar-besar suaranya ya.
saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan. Adik-adik di rumah persembahannya boleh disiapkan. Dan kita puji Tuhan dengan lagu pujian yang berkata, bersyukur. Kita telah memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami tidak main-main, agar kami boleh fokus dan berkati kakak Erlin yang akan bercerita. Kiranya boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Gelap! Kok mati lampu sih? Ini gimana cara aku lihatnya? Nggak kelihatan apa-apa. Kenapa kok teriak-teriak sih? Gelap, Papi. Aku takut. Ini loh Papi, bawa lilin. Terangkan sekarang ruangannya. Kelihatan kan? Wah, iya ya, Pi. Jadi terang ruangannya. Kamu tahu nggak? Ada ayat Alkitab yang ngomongin soal garam dan terang dunia. Iya, Pi. Aku tahu. Aku bacain ya. Bareng sama teman-teman juga. Yuk, kita baca ayat Alkitab kita. Dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Shalom adik-adik. Yuk kita menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana ya caranya menjadi garam dan terang dunia? Yuk saksikan video berikut ini. Kak Erlin akan menceritakan sebuah kisah. Ada seorang anak yang bernama Andi. Andi adalah anak yang sangat pendiam. Dia suka duduk menyendiri. Bahkan ketika jam istirahat, dia tidak keluar bermain bersama dengan teman-temannya. Bahkan ketika temannya membutuhkan bantuan, dia tetap menyendiri, tidak mau membantu temannya. Nah, pada saat dia pulang ke sekolah, dari sekolah, dia kaget melihat seorang temannya yang bernama Nathan. Dia sedang berbagi kepada orang di pinggir jalan. Lalu Andi bertanya,
dalam hatinya, kenapa dia melakukan hal itu? Padahal dia kan bukan orang kaya. Kenapa dia mau berbagi? Dia terus bertanya kenapa Nathan bisa melakukan hal itu. Sampai malam pun dia terus memikirkan hal itu. Kenapa Nathan melakukan hal itu? Kenapa dia mau berbagi? Bahkan pada pagi hari dia melihat Nathan sedang membersihkan sampah yang berserakan di depan kelas. Dia memungutnya dan memasukkannya ke dalam tempat sampah sampai bersih. Dia juga melihat Nathan membantu guru yang sedang kesulitan membawa buku. Dia juga melihat Nathan membantu anak kecil untuk menyeberang di jalan. Dia juga melihat Nathan menghibur temannya yang sedang kesusahan. Nah, Andi pun bertanya, kenapa dia mau melakukan semua itu? Apa yang menjadi alasannya? Kenapa dia melakukan hal itu? Nah, saat di kelas, waktu selesai pelajaran, Andi pusing. Dia tidak mengerti pelajaran. Akhirnya dia tidak bisa keluar bermain karena dia tidak mengerti pelajaran dan harus duduk di kelas. Kemudian Nathan pun menghampiri dan Nathan datang membantunya. Sampai Andi pun mengerti. Lalu Andi bertanya, Nathan, kenapa kamu sering berbuat baik kepada orang? Apa alasanmu kenapa kamu melakukan semua itu? Lalu dengan tenang Nathan pun menjawab, saya melakukan semua itu karena Tuhan mau kita menjadi garam dan terang dunia. Kita harus berbuat baik kepada semua orang agar semua orang dapat melihat perbuatan kita yang baik dan mereka memuliakan nama Bapa di surga. Apakah kamu tidak mau menjadi garam dan terang dunia? Aku mau, Nathan, melakukan itu. Apa yang harus saya lakukan lagi? Kemudian Nathan pun menjawab, kita harus jadi anak yang berkata jujur, berbicara yang sopan. Kalau minta tolong bilangnya baik-baik. Kita juga harus membantu mama, membantu papa, membantu teman, dan orang lain pun bisa kita bantu. Kita juga harus patuh kepada orang tua. Kita juga harus patuh kepada guru di sekolah. Kita patuh kepada kakak guru di sekolah minggu. Kita juga harus rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, dan kita juga harus rajin berdoa. Andi pun menjawab, wah, gampang ya. Aku mau melakukan itu. Sangat gampang. Aku juga mau supaya orang-orang bersukacita. Terutama Tuhan Yesus juga bersukacita karena melihat aku menjadi terang bagi orang-orang di sekitarku, seperti yang kamu lakukan, Nathan. Terima kasih, Nathan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, sudah saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan kita lakukan dengan doa Bapa kami. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di
secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita akan memberikan tanda kabar syukur kita yang kedua buat Tuhan, sekaligus menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita puji Tuhan sekali lagi dengan lagu pujian yang berkata Jalan Serta Yesus. Semuanya semangat ya. Semuanya berdiri. Ayo semua berdiri, adik-adik di rumah, mama papa juga ikut berdiri. Nah, kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, ibadah kami telah selesai. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh bersekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Dan ingat, jaga kesehatan, keluar rumah pakai masker. Dan ingat, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang teratur. Dan minggu depan kita akan bersekolah minggu kembali ya, di jam yang sama. Dan selamat hari Minggu, Shalom.